Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Sebagai seorang guru, kita tentu pernah mengalami ada beberapa siswa yang hanya untuk sekedar bersosialisasi, berkomunikasi dengan sesama teman, mereka bahkan sangat kesulitan. Mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mengaktualisasikan diri. Hal ini tentu saja nanti menyulitkan mereka dalam membuat karya dan juga berkreasi di dalam sekolah. Nah, tentu saja hal ini membuat prestasi mereka menjadi menurun. Lalu, apa yang bisa kita perbuat untuk meningkatkan prestasi siswa melalui penumbuhan rasa percaya diri siswa? Percaya diri adalah keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Percaya diri bagi seseorang sangatlah penting, apalagi saat ini di mana semuanya membutuhkan kemampuan ini. Menurut Lauster, dalam kehidupan manusia, kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting. Salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang, sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak. Gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. Sikap percaya diri terhadap sikap kepribadian di mana sifat ini tidak diturunkan oleh genetik namun dapat ditumbuhkan melalui penanaman diri dari orang tua dan pendidikan. Ketidakpercayaan diri dapat menyebabkan anak sulit mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sulit dalam berkarya dan berkreasi, tetapi juga sulit untuk bergaul dengan teman-temannya, berkomunikasi, serta bersosialisasi. Akibatnya karena kepercayaan diri yang rendah, maka prestasi belajarnya di sekolah secara langsung maupun tidak langsung menjadi buruk. Ahli psikologi anak Patricia Highsmith and Louis M. Savory menyatakan bahwa rasa percaya diri seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam membangun harga diri pada masa anak-anaknya. Hal ini dapat dimengerti karena semasa kanak-kanak harga diri akan membentuk gambaran diri yang akan terus terbawa hingga dewasa. Apabila masa kanak-kanak rasa harga diri tidak tumbuh dengan baik, maka gambaran diri yang negatif akan merongrong rasa percaya diri dan menghasilkan rasa minder pada masa dewasanya. Sebaliknya, apabila rasa percaya diri dapat ditumbuhkan dengan baik pada masa kanak-kanak, maka pada masa dewasanya nanti akan tumbuh rasa percaya diri yang sangat membantu dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak memiliki sifat ini, karena dapat ditanamkan, maka guru dapat memberikan stimulus agar anak mempunyai sifat percaya diri dan dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Dilakukan guru dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri. Yang pertama adalah menjadikan diri sebagai model. Walaupun sebagai guru kita merasa cukup kurang percaya diri untuk menjadi model yang baik, tetapi anak biasanya akan melihat dari contoh terdekatnya, melihat gurunya mengoreksi tugas-tugas muridnya dengan semangat dan melakukan persiapan yang bagus untuk pembelajaran, itu sudah cukup memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Jangan marah karena kesalahan. Bantu anak-anak melihat bahwa setiap orang membuat kesalahan. Dan yang penting adalah belajar dari kesalahan itu. Bukan terus memikirkannya. Orang yang percaya tidak membiarkan rasa takut gagal menghalangi mereka. Bukan karena mereka yakin mereka tidak akan gagal, tetapi karena mereka tahu bagaimana menghadapi kegagalan dengan tenang. Daripada memusatkan seluruh energi mereka pada apa yang sudah mereka kuasai, ada baiknya anak-anak melakukan pengembangan. Dorong anak-anak untuk mencoba hal-hal baru, mencapai keterampilan baru, membuat anak-anak merasa mampu dan percaya diri bahwa mereka dapat mengatasi apapun yang menghadang mereka. Wajar jika ingin melindungi anak Anda dari kegagalan, tetapi coba-coba adalah cara anak-anak untuk belajar, dan gagal menjadi tujuan membantu anak-anak mengetahui bahwa itu tidak fatal. Jadi biarkan saja anak merasa gagal sehingga dia bisa belajar dari kegagalannya.
Belajar untuk tidak menyerah pada saat menghadapi kegagalan adalah keterampilan hidup yang penting. Keyakinan dan harga diri bukan tentang keberhasilan dalam segala hal sepanjang waktu, tetapi tentang menjadi cukup tangguh untuk terus berusaha dan tidak tertekan jika Anda bukan yang terbaik. Tidak apa-apa jika anak gagal, tetap berusaha memberikan semangat agar anak mau terus berusaha. Puji ketekunan mereka dalam menghadapi kegagalan. Menjelajahi minat mereka sendiri dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa identitas. Yang penting untuk membangun kepercayaan diri. Tentu saja, melihat bakat mereka tumbuh juga akan meningkatkan harga diri mereka. Sebagai guru, kita bisa membantu anak-anak menemukan gairah mereka ada di mana, ketertarikan mereka ada di mana. Mengartikulasikan tujuan besar dan kecil dan mencapainya membuat anak-anak merasa kuat. Bantu anak-anak mengubah keinginan dan impian menjadi tujuan yang dapat ditindaklanjuti dengan mendorongnya untuk membuat daftar hal-hal yang ingin dicapai. Kemudian berlatihlah memecah tujuan jangka panjang menjadi tolok ukur yang realistis. Anda akan memvalidasi minatnya dan membantunya mempelajari keterampilan yang dia perlukan untuk mencapai tujuannya sepanjang hidupnya. Memuji peserta didik atas prestasi mereka memang bagus, tetapi penting juga untuk memberitahu bahwa Anda bangga dengan upaya mereka terlepas dari hasilnya. Dibutuhkan kerja keras untuk mengembangkan keterampilan baru dan hasilnya tidak selalu langsung. Biarkan anak-anak tahu Anda menghargai pekerjaan yang mereka lakukan. Apakah anak itu seorang balita yang sedang menyusun balok atau seorang remaja yang belajar sendiri untuk bermain gitar. Semuanya harus diberi apresiasi. Mereka mungkin saja akan mengeluh, tetapi anak-anak merasa senang dan dihargai ketika mereka diandalkan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan usia dan kemampuannya. Guru dapat meminta bantuan anak untuk mengambilkan buku-buku atau barang yang tertinggal di meja, atau meminta anak untuk menghapus papan tulis yang kotor. Hal tersebut akan membuat anak merasa bahwa dirinya telah berguna bagi orang lain. Tantangan baik untuk anak-anak, tetapi mereka juga harus memiliki peluang di mana mereka dapat yakin untuk menemukan kesuksesan. Bantu anak-anak kita terlibat dalam aktivitas yang membuatnya merasa nyaman dan cukup percaya diri untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi kita harus tahu di mana peluang sukses yang ada pada anak-anak kita. Memberikan pengertian soal ketidaksempurnaan. Jadi sebagai orang dewasa kita tahu kesempurnaan tidak realistis dan penting bagi anak-anak untuk mendapatkan pesan itu sedini mungkin. Ingatkan mereka bahwa menjadi kurang sempurna adalah manusiawi dan sepenuhnya baik-baik saja. Biarkan anak tahu bahwa Anda mencintainya apapun yang terjadi. Menang atau kalah dalam pertandingan besar, nilai bagus atau buruk, bahkan saat Anda marah padanya, memastikan siswa Anda tahu bahwa Anda pikir dia hebat dan bukan hanya ketika dia melakukan hal-hal hebat, akan meningkatkan harga dirinya bahkan ketika dia tidak merasa baik tentang dirinya sendiri. Biarkan anak mengetahui saat di bawah pun mereka tidak sendiri, ada Anda yang mencintai mereka. Upaya menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan memberikan manfaat tersendiri. Antara lain, seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang semakin meningkat, maka orang tersebut bisa menyelesaikan berbagai macam hal dengan kemampuan mereka membaca ataupun melihat sesuatu dengan jernih, sehingga semua masalah akan terselesaikan dan mencapai sebuah keberhasilan. Hidup yang dijalani akan terasa menyenangkan dan nyaman jika kita mempunyai rasa percaya diri. Hal ini dikarenakan rasa percaya diri mengajarkan diri sendiri untuk tidak perlu membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain, dan lebih mengutamakan untuk berlatih bersyukur dengan apa yang kita punya. Rasa bersyukur juga membuat diri sendiri atau lingkungan sekitarnya lebih bisa menikmati
dan dengan rasa bahagia. Dengan kata lain, percaya diri mampu membuat seseorang menjadi lebih hidup, tenang. Rasa takut merupakan salah satu penghalang ketika seseorang ingin mengembangkan dirinya. Ketika rasa takut berlebihan sudah menguasai siswa, ia akan berada terus-terusan dalam zona ketidaknyamanan. Maka percaya diri dapat membuat hidup menjadi lebih yakin. Semua pengalaman hidup yang dimiliki oleh seseorang yang percaya diri diibaratkan seperti sekolah. Maksudnya seseorang yang percaya diri akan terus belajar seputar menjalani hidup melalui proses pembentukan dan teladan. Dengan kata lain, anak berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat mengevaluasi semua pengalamannya sehingga mendapatkan pelajaran yang bisa berguna di kemudian hari. Jadi sudah terbukti bahwa percaya diri dapat meningkatkan prestasi. Anak yang memiliki rasa percaya diri secara fisik maupun mental akan mengalami kesehatan yang baik. Karena percaya diri, anak jarang memiliki rasa khawatir yang berlebihan, yang dapat berpengaruh pada kesehatan fisik serta mentalnya. Meskipun dalam masa bermain, anak juga rentan mengalami stres, misalnya tekanan lingkungan dan teman sebayanya ketika ia gagal melakukan sesuatu. Untuk itu, rasa percaya diri ini sangat penting untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan juga mentalnya. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk bagaimana berusaha untuk meningkatkan rasa percaya diri anak sehingga prestasinya di kelas juga akan meningkat selaras dengan kepercayaan diri mereka yang meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.